Okay. Yeah, shall we start? Okay. Halo Tech People, teman-teman semua. Welcome to Sapiens Lightning Talk. Yes, atau XLT. Yep. Jadi XLT Sapiens Lightning Talk itu adalah program Sapiens yang diadakan setiap hari Kamis jam 6 sore. Di sini kita membahas seputar teknologi pastinya, dan kita juga membahas service-service yang dimiliki oleh Sapiens. Gitu. Durasinya nggak lama, 30 menit aja. Di sini teman-teman juga bisa bertanya nanti sama kita tentang topik yang kita bahas hari ini. Oke. Sebelum kita mulai mungkin kita perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Muhammad Alif Farhan Dewa. Bisa dipanggil Alif as Odoo Functional Consultant. Lalu teman saya Stephanie Anastasia Doan, dipanggil Stephanie as Odoo Functional Consultant. Oke. Mungkin teman-teman di rumah juga perlu tahu ya, sebetulnya Odoo Functional nih sebetulnya kerjanya ngapain, Chef? Oke, kita bahas Odoo Functional Consultant ya, job description-nya. Ya, belum. Oke, kalau Odoo Functional itu secara general atau garis besarnya kita tuh ngerjain implementasi sistem. Yep. Implementasi sistem khususnya ERP Odoo, karena kita di sini Odoo Functional Consultant. Betul. Kita dimulai dari gather requirement. Jadi kita wawancara dengan klien, apa sih kebutuhan mereka, painful point mereka selama ini menjalankan bisnisnya tuh apa. Dari situ kita bisa melakukan propose solution, bagaimana bisnis proses yang baik, best practice-nya. Dari situ kita juga bisa gap analysis ya. Ya, betul. Kita gap kasih analysis. Suggestion based on best practice tentunya. Jadi setelah tadi kita gathering requirement, kita kasih best practice, tentunya juga kita berikan juga solving analysis ya. Betul. Gitu. Oke, mungkin kita bisa mulai berarti ke topik SLT sore ini, yaitu what Odoo can do gitu ya. Jadi mungkin teman-teman juga baru dengar juga apa itu Odoo gitu ya. Mungkin nanti juga bisa kita jelasin sebetulnya Odoo ini apa, Steph gitu ya. Kalau misalnya kita bisa bilang Odoo ini sebetulnya ERP ya. Iya, basically Odoo salah satu brand ERP ya. Betul. Software ERP. Mungkin sebelum kita bahas Odoo-nya, kita bahas ERP itu apa? Boleh. Ya. Oke. Jadi ERP itu sebenarnya sebuah software. Kalau ERP singkatannya ya Enterprise Resource Planning ya. Tapi kalau secara fungsinya ERP itu adalah sebuah software di mana software itu memanage day-to-day transaction, day-to-day activities dari sebuah organisasi, dari sebuah company atau perusahaan, di mana di dalamnya itu terdapat modul-modul seperti purchasing, sales, ya inventory, di mana semuanya itu terintegrasi dalam satu sistem. Jadi semuanya tersentralisasi ya? Iya, semua tersentralisasi. Sampai bahkan ke accounting juga, itu semua juga terdapat di dalam Odoo. Iya, jadi nanti ya ujung-ujungnya ya laporan keuangan, finance report gitu. Oke. Kalau kita ngomongin soal pengalaman gitu ya, as an Odoo functional, kira-kira udah sejauh mana kita bisa mengimplementasikan Odoo gitu ya? Oke, mungkin gue bahas ini ya, industri di Odoo, industri yang Sapiens pernah implementasi Odoo. Oke, industrinya tuh udah lumayan banyak. Dari Sapiens sendiri kita udah pernah implementasi di berbagai industri, mulai dari ada healthcare, terus mining, oil and gas, terus trading and distribution company, kemudian FMCG, manufacture, terus logistik juga ada, logistik shipping tuh ada, dan kita juga pernah beberapa kali implementasi untuk government BUMN seperti itu. Jadi bisa dibilang Odoo ini ERP yang bisa dipakai di semua industri ya, cocok untuk semua industri. Betul banget. Iya. Oke. Kalau ngomongin experience, berarti kira-kira kapabilitas Odoo sebagai besar gitu ya, kira-kira bisa nggak dijelasin ke teman-teman biar teman-teman dulu juga tahu sebetulnya Odoo ini kapabilitas seperti apa? Oke. Odoo, kapabilitas Odoo tuh lumayan luas banget ya. Sebelumnya mungkin kalau teman-teman ada yang belum tahu Odoo tuh software dari Belgia. Itu udah lumayan lama ya berdirinya, dari sekitar 2005 pertama kali berdiri. Waktu itu namanya tuh masih Open ERP. Open ERP. Nah, kemudian tapi dia tuh baru mulai terkenal tuh di 2010 ke atas lah.
baru banyak orang mulai memakai Odoo ERP. Nah, kalau capabilities Odoo itu banyak banget. Mungkin gue bahas yang basicnya dulu ya. Kalau kita basic company biasanya ada purchasing, terus ada purchasing pasti ada inventory, terus ada invoicing, finance, pembayarannya, terus accountingnya, terus ada salesnya, kayak gitu. Itu yang basic company punya gitu. Itu semua ada di Odoo tuh ya? Itu semua udah ada di Odoo. Nah, tapi selain itu Odoo juga punya nih modul-modul yang sebagai pelengkap lah gitu. Jadi ada human capital, terus ada point of sale (POS), ya, terus ada ticketing, website. Oh, cukup beragam ya sebetulnya? Iya, banyak. Ada event juga, website sama event, ticketing, kayak gitu. Nah, itu sih lumayan banyak sih kalau ada CRM juga. Oh, jadi mulai dari penjualan, pembelian, inventory, accounting, terus bahkan juga seperti HRIS, semua bisa kita lakukan di Odoo ya? Iya. Oke. I see. Beragam sih modulnya. Dan Odoo sendiri juga punya mobile app ya kan? Kita pernah implementasi untuk mobile app juga. Jadi sebuah perusahaan pakai Odoo di desktop gitu, di laptop misalnya, itu juga termasuk bisa dipakai untuk di mobile app juga ya? Benar. Bisa dipakai di mobile app, bisa dipakai browser juga, apapun browsernya ya, ada Chrome, Safari ya, itu bisa semua. Oke, baik. Selain Odoo juga sebagai berikut tadi ya kapabilitasnya, kurang lebih juga Odoo dapat dikustomisasi cukup luas kalau nggak salah ya. Luas banget. Mungkin teman-teman di rumah perlu tahu juga kira-kira kenapa Odoo cocok untuk di kustomisasi, Steph? Iya. Kalau Odoo kan tadi udah yang standar ya. Nah, tapi selain kita bisa pakai Odoo standar, kita juga bisa pakai Odoo yang customize. Kita bisa enhance. Karena kalau secara secara technical, Odoo tuh lumayan gampang lah untuk di enhance. Karena dia nggak terbatas gitu untuk enhancement atau untuk customization-nya. Gitu. Nah, kalau kita baca-baca juga di artikel tentang Odoo, Odoo basically sebetulnya secara arsitekturnya gitu ya, open source. Jadi semua orang bahkan bisa mengaksesnya gitu ya, atau bahkan juga beberapa atau misalnya programmer gitu ingin lihat source code-nya, itu mungkin kan tuh kalau kita lihat dari beberapa artikel gitu ya. Jadi sifatnya inklusif, orang bisa dikustomisasi ya. Open source secara arsitektur ya. Lalu yang kedua juga mungkin kalau kita lihat lagi dari pengalaman kita sebetulnya untuk mengkustomisasi Odoo itu dikarenakan juga adanya atau bisa gitu ya untuk di workflow-nya diadaptasi. Betul. Jadi kalau misalnya sebuah perusahaan butuh untuk di custom approval-nya gitu ya, itu sangat mungkin kan tuh. Iya, banyak terjadi ya. Banyak terjadi misalnya misalnya sebuah approval purchasing gitu ya, ada berjenjang 3-4 approval, itu sangat mungkin terjadi itu, dan kita sudah sering juga sebetulnya kan mengimplementasikannya. Atau misalnya kita mau ngubah sequence atau kita mau ngubah sebuah rules yang ada di Odoo tersebut, itu juga sangat mungkin dilakukan. Betul ya? Dan kalau di Odoo tuh kita bisa bikin custom report dan dashboard juga ya, Liv ya. Iya, betul. Dan juga kalau nggak salah sebetulnya kita juga sudah mengimplementasikan. Kita pakai Odoo Studio. Jadi kita bisa mengkustomisasi sebuah user interface. Jadi kita bisa tentuin tuh kita mau nambahin field apa, kita bisa menentuin list view-nya mau seperti apa, tanpa harus di coding, tanpa harus memerlukan programmer. Betul ya? Iya, apalagi kalau sekarang tuh apa-apa pakai dashboard ya. Ya kan, kalau manajemen atau owner bisnis tuh mereka pasti perlu banget yang namanya dashboard. Nggak cuman owner sih, usernya yang staff atau manajer juga perlu dashboard, karena itu membantu banget untuk membuat keputusan ya. Betul. Ngelihat data secara real time juga. Jadi penting sih untuk punya dashboard, dan itu bisa di custom di Odoo ya, Liv ya. Betul. Dan saking Odoo bisa dikustomisasinya gitu ya, bahkan kita pernah bikin custom modul baru yang nggak ada di Odoo sebetulnya. Iya. Coba gimana tuh, Liv, waktu itu? Yang pernah juga kita adain live IG juga di Satya Learning Talk. Kita ngebahas Xplan, sistem ERP untuk perkebunan. Itu juga full kita kustomisasi modul-modulnya gitu ya, nggak ada di Odoo sebelumnya, tapi kita coba buat sesuai dengan kebutuhan clients. Jadi
mulai dari land preparation ya gitu ya, terus mulai kapan di planting, per petaknya kita bisa manage semuanya ada di situ sebetulnya. Ini bisa dibilang modul-modul yang ada di Xplan tersebut. Oke. Ini bisa dibilang Xplan tersebut one stop solutionnya untuk perkebunan. Dan itu semua isinya di custom, nggak ada yang standar Odoo sebetulnya. Oh, jadi lu ngebuat full custom modul ya, modul baru ya, yang belum ada di Odoo untuk perkebunan tadi. Itu saking Odoo bisa di custom sedemikian rupa. Gitu. Oke, berarti di dalamnya tuh ada kayak apa ya, database. Kalau ke perkebunan kan kayak petak gitu betul, ya, ada database petaknya nomor berapa gitu. Bahkan kita juga salah satu kelebihan Odoo dalam customisasi adalah integrasinya dengan eksternal sebetulnya kan. Iya. Dengan misalnya dengan mobile apps, misalnya yang dengan aplikasi yang kita buat custom apps gitu ya misalnya, itu sangat memungkinkan juga. Atau dengan platform lain, itu sering terjadi juga. Dan itu salah satu kelebihan Odoo dalam customisasinya gitu, betulnya. Dan kita juga ada Odoo App Store. Jadi kalau misalnya kita butuh modul yang kita nggak bisa buat gitu ya, kita bisa cari itu di Odoo App Store. Yang sekiranya terdaftar di sana, kita bisa pakai. Beberapa ada yang gratis, beberapa ada yang bayar. Iya, gitu. Kalaupun yang bayar, sebenarnya sebelum kita beli kita juga bisa tes dulu ya. Biasanya mereka nyediain account demo. Di situ kita bisa tes dulu apakah emang add-on ini cocok dengan kebutuhan bisnis kita. Kalau emang nggak cocok ya kita nggak beli. Kalau emang cocok ya kita beli gitu kan ya. Ya gampang sih. Jadi bisa dibilang kalau ditanya what Odoo can do gitu ya, kapabilitasnya itu luas banget berarti ya. Tadi mulai dari dunia tadi penjualan, pembelian, inventory, HRIS, accounting, bahkan tadi sampai event bisa dimana di sana gitu ya. Tiketing project, di sana. Ya, itu cukup luas. Bahkan kita bisa sampai customisasi sedemikian rupa. Tergantung dengan kebutuhan klien tersebut ya. Oke, so it's already answering. Ya, dan salah satu yang gue suka dari Odoo tuh apa ya, user interface-nya tuh enak dilihat gitu. Easy to use gitu. Lebih friendly ya. Friendly banget, user friendly dibanding banget. Dibanding dengan ERP yang lain sebetulnya. Iya, tuh gitu. Poin plus sih. Jadi bisa dibilang ya semua orang bisa pakai lah untuk Odoo ini gitu. Maybe that's it. Sesi apa namanya penjelasannya. Mungkin teman-teman boleh bertanya mengenai Odoo seperti apa, silakan. Gitu. Oke. Mungkin sambil nunggu pertanyaan, mungkin lu mau cerita sedikit pernah pengalaman yang lain. Kayaknya kita pernah buat ini juga ya, e-procurement. Oh ya betul. E-procurement. Mining company ya. Mulai dari pembuatan PR, terus tendering gitu ya. Iya, tendering. Ada pertanyaan dari Kak Vika. Halo Kak, izin tanya, Pak, Odoo bisa digunakan untuk UMKM level gurem seperti saya? Fitur-fitur apa saja yang bisa kami manfaatkan? Oke. UMKM ya? Terutama untuk yang masih awal merintis. Awal merintis ya. Mungkin kira-kira apa aja nih, Chef? Modul bisa dipakai? Untuk UMKM sih, menurut gue bisa banget Kak Vika. Untuk UMKM, jadi kalau UMKM mungkin biasanya bisnisnya retail ya, retail apa jual beli kayak gitu. Kita bisa banget pakai modul purchase, kemudian kita bisa pakai untuk penjualannya kita bisa pakai modul sales. Nah, kemudian kalau UMKM mungkin ada juga yang mau pakai POS gitu ya, point of sale. Untuk kasirnya, untuk kebutuhan kasir itu bisa banget pakai Odoo POS. Betul. Gitu. Nah, nanti ketiga modul itu akan terhubung ke modul finance reporting. Jadi bisa kita lihat langsung real time reportingnya. Gitu. Bahkan sampai ke payment gateway-nya sebetulnya, payment gateway-nya itu juga bisa terdapat di Odoo tuh. Nah, kita. Iya. Jadi payment gateway-nya bisa integrasi juga ya. Betul. Payment gateway-nya ada beberapa sih. Bisa pakai Zendit ya, kalau nggak salah ya. Zendit itu bisa juga. Gitu. Ada pertanyaan lagi dari Mbak Distia Kusumawardani. Odoo apakah ada kemampuan AI? Kalau nggak salah di Odoo 17 yang terakhir tuh ada fitur AI di mana kita bisa menggunakan AI untuk melakukan copywriting di portal. Jadi kalau di Odoo itu kita bisa buat portal web gitu, sehingga bisa diakses oleh
user luar, jadi nggak harus user Odoo yang akses, tapi kita bisa buat user portal User yang dimana ya. dapat diakses oleh user luar gitu ya. Nah, di portal tersebut kita bisa mengatur kontennya dengan copywriting dengan menggunakan AI tersebut. Jadi kalau nggak salah Odoo bekerja sama dengan ChatGPT ya, kalau nggak salah. Untuk di versi Odoo terbaru ya, yang 17 ya. Jadi mereka bisa bikin copywriting sedemikian rupa based on suggestion-nya si ChatGPT. Jadi kurang lebih penggunaannya di situ tuh untuk pembuatan portal. Iya. Dan kalau nggak salah ada juga ini yang Odoo terbaru ya, ada juga fitur untuk analisis trend in the future. Untuk AI-nya itu udah ada juga di Odoo yang terbaru gitu. Jadi bisa dibilang Odoo udah bisa dipakai untuk AI juga sih. Oke. Gitu. So ada pertanyaan lagi dari Mas Ibnu Hawa. Apakah Odoo bisa diintegrasikan dengan apps lain? Bagaimana kalau kita sudah punya sistem lain tapi ingin pakai sebagai fungsi dari Odoo? Ini sering terjadi sebetulnya. Jadi beberapa company sebetulnya pakai Odoo sebagai second layer atau front layernya ERP tersebut. Jadi misalnya dia udah punya ERP sebelumnya gitu ya, terus dia pengen enhance ERP-nya tapi berkehalang dengan biaya misalnya, atau misalnya effortnya terlalu besar, biasanya mereka pakai Odoo tuh karena mungkin harganya lebih affordable, terus juga effort untuk customisasinya lebih mudah sehingga mereka akhirnya pakai Odoo. Nah dari situ sangat memungkinkan untuk diintegrasikan dan kita udah berkali-kali bikin ya, bahkan di procurement yang kita buat itu sebetulnya integrasi antara Odoo dengan SAP. Iya. Dua ERP yang berbeda tapi kita bisa integrasikan. Jadi untuk e-procurement-nya kita pakai Odoo ya, as a front layer untuk si vendornya. Betul. Gitu. Jadi lalu nanti vendornya bisa pakai user portal. Sebagai accounting-nya. Iya, betul. Sebagai basis. Sistemnya. Betul. Gitu. Lalu ada pertanyaan lagi dari Mas Ali Trai. Halo Kak, izin tanya, dari sisi keamanan aplikasi Odoo ini bagaimana ya Kak untuk memastikan data bisnis yang tergolong sensitif dapat terlindungi? Odoo udah dibangun bertahun-tahun ya, dari 2005 gitu ya. Pasti dari sisi security-nya selalu ada upgrade gitu ya. Dan sebetulnya kalau kita lihat jarang juga kasus ditemukan adanya kebocoran data atau kebobolan data dari Odoo sebetulnya. Jadi it's quite good sebetulnya dari sisi security-nya. Sebenarnya kalau security bukan dari sisi Odoo-nya ya, tapi lebih ke depends on your server security juga gitu, depends on itu sih. Itu juga. Dan kalau kita tuh biasa kalau kita ngelakuin migrasi data, kita ada pen test dulu ya. Betul. Jadi untuk testing security keamanannya juga gitu. Oke, ada pertanyaan Cabi Bani. Halo Kak, izin bertanya, untuk perusahaan manufaktur, jika ingin menggunakan Odoo untuk manajemen dan accounting, dimulai dari mana? Pertanyaan bagus ini untuk manufaktur. Wow. Ya, kalau dimulai dari mana? Ya, dimulai dari implementasi Odoo ya. Implementasi Odoo. Modul yang bisa dipakai, kalau cuma untuk manufacture aja, yang pasti inventory dan manufacture itu harus ada. Betul. Kemudian finance accounting-nya juga harus ada, lebih ke accounting sih. Jadi 3 modul itu, inventory, manufacture, sama accounting. Jadi kalau, dan menurut gue sekarang Odoo udah bagus banget Liv untuk manufacture-nya, karena dia udah punya struktur BOM yang real time. Jadi kita udah bisa lihat tuh dari material-material itu untuk menjadi finish good butuh berapa quantity, terus nanti total HPP-nya berapa, dari HPP itu kita bisa jadiin, tambahin marginnya untuk jadi sales price misalnya gitu kan. Iya, detail banget, dan itu semua real time terposting jurnalnya. Gitu. Jadi manufacture Odoo lumayan cukup bagus sih untuk dipakai. Dan masih bisa di-enhance juga sebetulnya kan? Bisa banget di-enhance. BOM-nya juga macam-macam tipenya, ada yang 2 tipe sih, ada BOM biasa sama ada BOM kit bundling gitu. Jadi beragam lah. Cukup menjawab. Masih. Ada pertanyaan dari Mbak Amalia Nurul, mau nanya apakah Odoo bisa on premise? Jawabannya bisa. Kita bisa on premise. Jadi tergantung dengan sesuai kebutuhan sebuah perusahaan tersebut ya. Ada beberapa yang lebih prefer on premise, mungkin dari segi security-nya gitu ya, lebih percaya dengan on premise. Ada beberapa perusahaan yang juga pengennya lebih tech savvy, so kita pengen cloud, lebih mudah dan lebih praktis misalnya. Nah, itu biasanya mereka pakai yang on cloud. Jadi bisa on premise, bisa on cloud gitu. Ada pertanyaan lagi dari
bisa, let's say, bisa nggak Odoo buat sistem election? Bisa mungkin. Election pemilu Kita customisasi sebetulnya. Belum ada modulnya sebetulnya untuk voting gitu ya. Nice question. Tapi kita bisa enhance gitu ya. Lagi-lagi sebetulnya kemampuan Odoo ini bisa tergantung dari seberapa ahli atau seberapa cerdas kita dalam mengupgrade-nya sebetulnya. Iya, sebenarnya konsepnya juga harus matang ya. Iya. Jadi kalau ditanya apakah bisa untuk election, bisa aja. Kita bisa pakai modul apa? Survei. Survei terus kita enhance lagi. Iya, dari survei kita bisa enhance. Nah, itu bisa dipakai tuh untuk election juga ya. Gitu. Pertanyaan lagi dari Nafis Ramadan. Bagaimana Odoo beradaptasi dalam perkembangan teknologi yang cepat di era sekarang dari perspektif customer? Misal, customer menggunakan versi 16, apakah hanya perlu update atau ada ketentuan lainnya? Oh, itu cukup tricky ya questionnya. Jadi kalau misalnya teman-teman kan jadi Odoo itu setiap tahun ada versinya tuh 15, 16, 17, yang terakhir 17 ya kalau nggak salah. Iya. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai yang 16 terus mau upgrade 17, sebetulnya sesimpel untuk mengupgrade, tapi ternyata kalau misalnya di implementasi tersebut ada beberapa customisasi, itu pasti nanti akan ada adjustment yang harus dilakukan sebetulnya. Tapi kalau misalnya yang dipakai 16 tidak ada customisasi gitu ya, nggak ada enhancement, terus kita mau pindah ke 17 gitu ya misalnya, itu biasanya praktis, mudah dan nggak terlalu ribet ya harusnya. Tapi kalau misalnya di versi sebelumnya ada customisasi, ada enhancement gitu ya, pastinya ada adjustment yang harus dilakukan. Pasti, karena gitu. Kita juga harus mengupgrade add-on-nya ya, dari segi add-on-nya juga harus di-upgrade gitu. Karena mungkin ada perbedaan data structure misalnya, atau ada constraint yang baru lagi, nah, itu yang harus diperhatikan sebetulnya sih. Iya, tapi itu sebenarnya harusnya nggak terlalu makan waktu banyak ya, karena hanya untuk mengupgrade aja. Oke. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi dari Mas Tuku MPR. Bagaimana cara menentukan solusi umum untuk calon pengguna untuk modul apapun, gitu, untuk modul atau implementasi awal bisnis dan bisa di bidang apa saja? Oke, ini berarti untuk pengguna awam gitu ya, pengen pakai Odoo, gimana caranya dan sebetulnya bisa di bidang apa aja gitu ya. Kalau untuk menjawab pertanyaan ini sebetulnya bisa di bidang apa aja tadi ya? Bisa di bidang apa aja. Tadi kita udah mention banyak hal gitu ya. Dari mulai healthcare. Properti pun ada ya kan? Terakhir project kita adalah di bidang properti kebetulan. Jadi harusnya bisa. Terus juga untuk Mas Tuku mungkin juga bisa ketik di Google gitu ya, demo.odoo. Jadi bisa coba di situ. Ada modul apa aja di situ, jadi bisa lihat. Oh, ada modul ini dan itu gitu. Jadi sekiranya bisa kelihatan. Kira-kira Mas Tuku bisa pakai modul apa aja tuh di situ. Iya. Bisa dicoba semuanya. Dan untuk solusi bisnis itu kalau implementasinya dengan Sapien, kita juga menyediakan untuk assessment solution bisnis. Betul. Jadi kita bisa sharing best practice-nya seperti apa. Terus kita juga bisa kasih propose solution. Oh, sebenarnya yang bener tuh best practice-nya tuh gini loh gitu. Kita bisa kasih itu untuk klien-klien kita gitu. Jadi nggak cuma implementasi, tapi kita juga bisa konsultasi best practice in the business gitu. Ada pertanyaan lagi dari Pak Wicaksono Jati. Apakah Odoo juga digunakan oleh e-commerce atau e-marketplace yang besar? Kalau kita ngomongin soal e-commerce atau e-marketplace yang besar, biasanya Odoo dipakai sebagai basis datanya. Jadi misalnya ada seorang seller gitu punya toko di toko hijau, toko oranye gitu ya. Itu biasanya salesnya ketika misalnya udah check out gitu, itu akan masuk sales order ke Odoo tuh biasanya. Ada juga beberapa yang kayak gitu. Tapi kalau ngomongin apakah e-commerce ada yang terintegrasi atau bekerja sama dengan Odoo, kita belum bisa confirm itu. Cuman beberapa seller di toko hijau dan toko oranye sales ordernya itu masuk ke Odoo tuh banyak sih yang pakai Odoo sebetulnya. Jadi sangat memungkinkan. Karena di Odoo juga ada modul e-commerce sendiri ya, Liv ya. Jadi kita bisa pakai modul itu juga untuk kalau misalnya kita punya as a business owner, kita punya mau bangun e-commerce, kita bisa pakai modul e-commerce dari Odoo. Nantinya dari situ kayak yang tadi lo bilang, kita bisa langsung terbentuk sales ordernya, jurnal entry penjualannya, terus pembayarannya pun juga bisa langsung terotomasi gitu. Oh, jadi kalau dari sisi kalau kita pengen bikin e-commerce sendiri, itu bisa juga di Odoo ya? Bisa banget. Jadi both of them is work, jadi boleh. Iya. Dan di Odoo tuh inventory di inventory Odoo itu kita punya namanya produk varian. Jadi kalau e-commerce tuh kan kita biasanya ada pilihan-pilihannya ya, baju warna hitam atau baju warna
pink gitu. Nah itu kita bisa menggunakan fitur Odoo yang namanya produk varian gitu, dan itu sangat customizable ya. Betul. Dan biasanya kalau e-commerce tuh dia tuh sepaket tuh sama website. Kita bisa build our own website lah di Odoo-nya. Jadi dengan satu user yang kita beli, kita udah bisa dapat website, e-commerce, sales order, delivery, finance, ya lengkap banget lah. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Mbak Indah Sari. Odoo ini dibangun di on-premise atau cloud, Kakak? Jawab, Kakak. Tadi sebenarnya juga ada yang nanya sebetulnya. Jadi Odoo ini sebetulnya dua-duanya bisa, mau di on-premise ataupun di cloud gitu ya. Tergantung dari preference-nya aja gitu. Beberapa perusahaan tadi ada yang prefer untuk menggunakan on-premise karena mungkin dari sisi security-nya lebih percaya dengan kapabilitas premise mereka sendiri. Beberapa juga ada yang pengen pakai cloud karena lebih praktis, lebih mudah dan lebih cepat gitu ya. Jadi dua-duanya bisa. Iya, bisa. Cloud-nya juga, servernya bisa ke kita juga ya, ke Sapiens juga. Jadi sepaket tuh. Paket. Terus dari Nursidin 96, apakah implementasi Odoo dapat menjangkau level UMKM? Tentu ya, karena memang sebetulnya Odoo ini kan sifatnya untuk small and medium, enterprise gitu. Jadi sangat cocok untuk UMKM. Sangat gitu. cocok sih. Dari Mbak Amalia Nurul, mau nanya lagi. Sejauh apa sih perbedaan Odoo versi community dan Odoo enterprise? Oke. Mungkin nanti bisa ditambahin juga sama Mbak Stephanie. Jadi di Odoo itu ada dua versi, ada community dan versi enterprise. Versi community, definisi mudahnya adalah Odoo yang gratis. Jadi semua orang bisa download, semua orang bisa akses gitu di desktop masing-masing, semua orang bisa pakai. Kan tapi ada beberapa modul yang nggak tersedia tuh, nggak seperti yang Odoo di enterprise. Jadi Odoo enterprise ini versi yang berbayar, modulnya lebih lengkap dan fiturnya juga tentu lebih lengkap. Jadi perbedaannya kurang lebih seperti itu tuh antara Odoo yang community dan enterprise. Dari perbedaannya yang satu gratis, yang satu ada license yang harus dibayar. Dari situ udah kelihatan ya, pasti yang gratis ya ada beberapa fitur yang terbatas gitu. Kalau di enterprise kan udah banyak banget fitur yang kita bisa pakai gitu. Dan biasanya memang community yang pakai itu untuk dikustomisasi lagi gitu ya. Kalau yang enterprise kan pengennya praktis, cepat, jadi nggak perlu di enhance lagi. Tapi kalau yang community biasanya yang pengen untuk di custom lagi. Gitu. Ada lagi mungkin ya teman-teman yang nanya atau cukup? Oke. Oh nggak kerasa ya, udah 30 menit berlalu. So, what Odoo can do? Anything actually. Basically anything sih. Odoo can do literally anything. You can customize, you can use the standard. Berbagai industri. Cocok. Ya, itulah Odoo bisa untuk apa saja. Gitu. Oh, ada pertanyaan terakhir mungkin. Tiap satu user bisa diakses orang banyak kah, Kak? Pertanyaan yang bagus. Jawabannya bisa, tapi ini ada tapinya ya, karena kalau mengingat satu user dibagi ke banyak orang, nggak ada ininya ya, nggak ada auditnya gitu dari. Ya kalau misalkan ada satu orang yang melakukan kesalahan, terbacanya jadi semua orang yang memakai user itu salah gitu. Jadi kalau ditanya bisa atau enggak sih bisa. Tapi ya itu balik lagi. Betul. Gitu. Mungkin kita cukupkan ya? Ya. Untuk sesi SLT sore ini. That's it. Thank you for watching Sapiens Lightning Talk. Sampai ketemu lagi next week di jam yang at the same time, di jam yang sama hari Kamis jam 6 sore. Thank you, bye-bye. Bye.